to turn up, blow it on up till I can't even think no more. Get ready to go down, then go more down. Now we can keep it lit, let's roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sosius, perkenalkan nama saya Sinta Ramadhani dengan NIM 22058050. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang bidang pengembangan BIKA. Selamat menyaksikan. Bidang pengembangan bimbingan konseling ialah suatu pelayanan yang diberikan konselor kepada peserta didik dalam memahami minat dan bakat serta potensi yang dimiliki oleh siswa untuk bisa mengenali dirinya sendiri. Biasanya bidang pengembangan dari bimbingan konseling ini terbagi atas menjadi beberapa. Yang pertama yaitu bidang pengembangan pribadi. Dengan tujuan bidang ini membantu peserta didik dalam mengenali dirinya sendiri agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat mengambil suatu keputusan tentang dirinya sendiri. Kedua, bidang pengembangan sosial ialah suatu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial, baik itu secara sehat dan efektif dengan teman sebayanya. Dan biasanya bidang pengembangan sosial ini adanya suatu keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik di dalam lingkungan masyarakatnya. Ketiga, bidang pengembangan belajar ialah suatu bidang yang di dalamnya terdapat proses belajar dan mengajar yang dilakukan oleh siswa maupun guru di dalam proses pembelajaran. Tujuan dari bidang ini ialah membantu peserta didik untuk mengenal, menumbuhkan, dan mengembangkan diri dari sikap dan kebiasaan belajar yang terdapat di sesuatu hal yang bisa untuk dikuasai dari segi pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan program belajar yang ada di sekolah tersebut. Terakhir, yaitu bidang pengembangan karir, ialah suatu bimbingan yang mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi dunia kerja dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Biasanya, layanan ini diberikan kepada siswa untuk bisa memahami dirinya serta mengenali dirinya, dan itu siswa tersebut bisa untuk mencapai cita-citanya dan masa depan yang dimilikinya. Analisis dari hasil wawancara yang saya lakukan di SMA Pembangunan Laboratorium Universitas Negeri Padang bersama seorang guru BK kelas 12 yang bernama Yanita Andriani dengan usia 27 tahun. Adapun pertanyaannya, yang pertama, bagaimana cara guru melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Nah,
Dengan adanya suatu proses pembelajaran di kelas dalam layanan BK ini dinamakan dengan layanan klasikal, karena di dalamnya terdapat suatu jatah pembelajaran dengan waktu 45 menit dalam satu pembelajaran, dan terdapatnya suatu pembahasan tentang SNBP, dan itu tidak cukup dengan waktu 45 menit, dan adanya suatu konsultasi diberikan guru kepada siswa di luar jam pelajaran, seperti adanya penampilan set PPT, tanya jawab, atau konsultasi dengan siswa dengan memberikan suatu informasi mengenai dunia perkuliahan, dan itu harus sesuai dengan jurusan yang dimiliki oleh siswa, dan tergantung lagi bagaimana dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Kedua, bagaimana cara guru mendekatkan diri dengan siswa. Di sini guru tidak pernah menganggap siswa itu sebagai murid, tetapi sebagai teman untuk bisa berbagi cerita. Dan akan tetapi ada juga siswa itu menganggap guru BK sebagai polisi sekolah, dan itu tergantung lagi kepada siswanya, bagaimana ia bisa untuk membuka diri kepada guru BK tentang permasalahan yang dialaminya. Dan guru BK harus bisa juga untuk mengatasi sesuatu permasalahan yang dialami secara bersamaan. Cara guru mendekatkan diri dengan siswa ialah dengan memberikan suatu motivasi dan memberikan support kepada siswa tersebut, supaya siswa tersebut bisa untuk mengatasi suatu permasalahan yang dimilikinya, dan adanya suatu semangat dalam proses pembelajaran yang dilaluinya, terutama tahap demi tahap. Ketiga, bagaimana cara guru mengetahui minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Cara guru mengetahui minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa ialah dengan menggunakan tes IQ, dan itu bekerja sama dengan pihak Universitas Negeri Padang, serta hasilnya kurang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dan ada juga mengetahuinya dengan asesmen minat bakat yang dimiliki oleh siswa dan menggunakan nilai lapor juga. Kebetulan pada tahun 2024 siswa yang lolos di SNBP berjumlah 41 orang dari 96 siswa yang terjaring di dalamnya adalah siswa eligible. Keempat, bagaimana cara guru melaksanakan asesmen pembelajaran, yaitu dengan adanya dua pembelajaran, AUF umum dan AUF PTSDL. Dengan adanya pembelajaran AUF umum membuat siswa tersebut bisa belajar tidak efektif karena mengolah satu siswa itu terlalu lama dan memakan waktu yang sangat panjang, sementara bimbingan di kelas hanya diberikan 40 menit atau 1 jam dalam proses pembelajaran. Dan di situ konselor harus bisa untuk memberikan suatu solusi dari permasalahan yang dialami oleh siswa. Di sini tugas konselor hanya bisa untuk memberikan sebuah angket terbuka kepada siswa, supaya siswa tersebut bisa untuk mengatasi suatu permasalahan yang dialaminya. Dan ada juga cara lainnya dengan memberikan 10 pertanyaan kepada siswa tersebut melalui angket terbuka itu, dan siswa bisa untuk menyelesaikan suatu pertanyaan ataupun angket yang diberikan oleh konselor, dan itu terkhusus kepada siswa kelas 12. Itulah hasil cuplikan video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe.